Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Semoga kita senantiasa dan selalu dalam lindungannya, kita dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan kemudahan dan kesuksesan di dalam hidup, baik dunia maupun akhirat, dan selalu sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian akhlak ya, bagian saya kajian akhlak. Oleh karena itu salah satu di antara akhlakul karimah adalah tawadhu. Tawadhu ini lawannya adalah sombong. Jadi tawadhu merendahkan diri atau rendah hati gitu ya, yang lebih tepat mungkin barangkali ya. Sedangkan lawannya adalah sombong. Sombong ini misalnya ada suatu ayat Al-Quran yang menyatakan wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong gitu. Karena jalannya misalnya tidak mau memperhatikan kanan kiri, depan belakang gitu ya. Pokoknya jalannya itu nunduk saja atau mungkin barangkali menengadah begitu ya. Atau intinya tidak mau menyapa orang lain gitu, dan tidak mau disapa, itu sombong. Sombong tentu sudah kita ketahui banyak hal, contohnya yang populer adalah Fir'aun, di mana Fir'aun pernah menyatakan ketika Nabi Musa dan pengikutnya mengajak supaya Fir'aun itu mengikuti ajaran Allah, ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah dia menyatakan diri pada akhirnya, yaitu anna rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi begitu. Nah, itu kesombongan biasanya dimulai dari karena kelebihan ya. Mungkin kelebihan harta, kelebihan punya kekuasaan tinggi, kedudukan tinggi, ataupun mungkin punya kelebihan dari segi fisik, mungkin dia tampan, cantik, besar, gede, gagah, tinggi dan segala macamnya begitu ya. Sehingga terkadang itu menjadikan yang bersangkutan itu bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah sombong. Atau bukannya yang bersangkutan itu kemudian menjadi tawadhu, rendah hati, rendah diri, akan tetapi malah sombong. Iya. Nah, tawadhu ini mungkin dari kata tawadhu yang meletakkan sesuatu begitu ya. Ini merendahkan diri, bukan rendah diri tapi merendahkan diri, rendah hati kalau dalam singkatnya gitu ya. Adalah bagian dari akhlak karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi setiap muslim diminta ya, diharuskan itu memiliki akhlak karimah berupa rendah hati, rendah diri, merendahkan diri gitu. Tidak merasa bahwa dirinya lah yang paling pandai, yang paling pintar, yang paling benar,
yang paling kaya, yang paling hebat, ya, yang paling cantik, yang paling gagah, paling ganteng dan seterusnya. Dan paling-palingnya itu meniadakan kemungkinan orang lain itu benar, kemungkinan orang lain itu juga ada yang kaya misalnya dan seterusnya, tapi dia merasa lebih dan seterusnya. Nah, ini dilarang oleh ajaran agama kita, ya, terutama dari segi akhlak. Nah, sikap merendahkan diri sering disebut dengan tawadhu, ya. Nah, orang yang tawadhu akan mendapatkan penghormatan dari sesama manusia serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini salah satu di antaranya kalau kita teladani, ya, untuk akhlak tentu adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentu tidak meragukan ketawadhuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bersikap, ya, kepribadian beliau yang begitu agung sehingga pantas dan cocoklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai tauladan, suri tauladan bagi umat Islam, bahkan bagi umat-umat yang lain, ya. Misalnya kayak Michael Hertz itu mengadakan satu penelitian tentang 100 tokoh dunia. Itu ya Rasulullah SAW yang diletakkan di posisi yang pertama begitu. Meskipun dia bukan orang muslim, dia non muslim, dia orientalis, akan tetapi melakukan penelitian secara objektif, mendalam, ya. Dan ternyata Rasulullah SAW lah yang memiliki peringkat yang pertama sebagai manusia yang paling agung, gitu. Nah, tentu Rasulullah ini merupakan contoh paripurna dalam sifat tawadhu. Beliau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Di alam semesta ini beliau juga dimuliakan. Nah, akan tetapi beliau menjauhi sifat sombong. Beliau memilih sikap tawadhu di tengah manusia. Dengan tawadhu Nabi SAW mungkin bertambah kewibawaannya. Jadi orang yang tawadhu, yang rendah hati itu bukannya malah terhina, nista gitu ya, diremehkan oleh orang gitu ya. Akan tetapi justru orang yang tawadhu, yang rendah hati itu insya Allah malah dihargai, dihormati oleh orang lain. Mungkin barangkali pada awal-awalnya bisa jadi begitu. Kalau orang yang berhubungan dengan dia yang bersangkutan itu memiliki sifat yang mungkin barangkali sombong dikit lah begitu ya. Tapi begitu sudah tahu bahwa siapa dia begitu ya, mungkin penampilannya tidak seperti orang pada umumnya, ya kan, hebat, pakaiannya mentereng atau sekolah baru dan seterusnya seperti itu. Karena apa? Karena sesungguhnya ajaran kita itu ya mengajarkan melihat seseorang itu bukan dari penampilannya saja, akan tetapi yang lebih penting adalah dari ilmu dia atau dari kepribadian dia, ya. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah sesungguhnya tidak melihat dari segi suaranya atau dari segi penampilan wajahnya ataupun luarnya begitu ya, zahirnya, akan tetapi yang lebih dinilai adalah hatinya gitu. Nah, orang-orang musyrik justru menjadi gentar dan segan, sementara kaum mukminin kian mencintai beliau dengan sepenuh hati. Ini salah satu contohnya misalnya juga ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya itu menaklukkan Romawi. Setelah Romawi takluk, itu Umar bin Khattab yang datang ke sana ya dengan mengendarai seekor unta gitu, dan itu di dalam kisah itu beliau bergantian dengan penuntun kudanya. Kadang beliau di atas naik kuda, kemudian kalau udah capek yang penuntun kudanya di atas, dan seterusnya seperti itu. Itulah ketawaduan beliau. Sampai tiba di Romawi itu, di sana itu
diragukan gitu. Loh, ini pemimpin umat Islam kok seperti ini begitu ya. Tidak terlihat kalau dia itu seorang pemimpin yang hebat yang menggunakan pakaian seragam yang luar biasa begitu ya misalnya. Karena apa? Karena pada saat giliran tiba di istana Romawi itu, Sayyidina Umar itu justru yang sedang menuntun kuda, menuntun untanya. Ya. Sementara si yang penuntun untanya itu justru yang sedang ada di atas, gitu. Sehingga itu di situ kan heboh. Begitu nyampe di situ menanyakan Sayyidina Umar yang mana atau pimpinan Islam Khalifah Umar yang mana, beliaulah yang sedang menuntun kuda gitu. Jadi begitu diketahui bahwa dia adalah seorang khalifah, ya mereka malah pada kagum, begitu hebatnya ya di dalam Islam itu. Jadi tidak mengenal kasta atau mengenal ya karena kamu itu seorang kuda kamu harus di bawah terus. Nah, nggak begitu. Itu tentu disesuaikan dengan keadaan. Jadi ada sisi-sisi manusiawinya yang harus diangkat lah seperti itu. Nah, ada beberapa firman Allah dan juga sabda Rasulullah SAW tentunya yang berkaitan dengan masalah tawadhu ini ya. Tawadhu. Biasanya kalau tawadhu itu saudaranya atau temannya adalah qanaah. Ya. Tawadhu, qanaah. Kalau tawadhu itu rendah hati, merendahkan diri. Kalau qanaah itu biasanya menerima apa adanya. Nah, ya biasanya orang yang memiliki pasangan yang menerima apa adanya itu hidupnya akan bahagia, nah, gitu ya. Tetapi kalau tidak qanaah, menerima apa adanya, itu selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Tapi kalau qanaah itu artinya dia merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menuntut yang tidak ya, yang macam-macam, tidak menuntut ataupun meminta sesuai dengan keinginan, tetapi dia meminta sesuai dengan kebutuhan saja. Sebab kalau menurut keinginan, tentu ya begitu banyaknya ya keinginan-keinginan yang mungkin barangkali harus kita penuhi. Ya mungkin sudah punya mobil, pengen punya, sudah punya rumah, pengen punya mobil, udah punya mobil, satu nggak cukup, motor satu nggak cukup, dan seterusnya begitulah keinginan ya. Maka kita harus membuat checklist daftar kebutuhan, bukan daftar keinginan. Nah inilah diantaranya ya qanaah. Jadi qanaah itu menerima apa adanya. Ya, sehingga di situ nanti akan terjadi jalinan yang harmonis antara pasangan misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Nah, salah satu di antara yang mendasari tawadhu ini adalah surat Al-Furqan 63. Ini sering disampaikan ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ada awalnya, tentu juga ada lanjutannya. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati ya, dengan rendah hati. Alladzina yamshuna, yang berjalan alal ardi, di atas bumi itu haunan, dengan rendah hati ya, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan atau membalas dengan balasan perkataan yang salam lah ya, yang damai, yang menyejukkan, tidak membalas dengan balasan yang sama bahkan lebih kasar, tidak, tapi dengan balasan yang baik. Inilah akhlak dari Islam itu seperti itu. Jadi sesungguhnya memang Islam itu adalah merupakan ajaran agama yang tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Ajaran yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam.
Juga firman Allah, wahfidz janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Ya, yaitu orang-orang mukmin. Jadi apalagi terhadap orang mukmin ya, terhadap orang yang bukan mukmin saja kita harus juga tawadhu. Tidak merasa lebih hebat, tidak merasa apa ya, lebih dari segalanya, meskipun pada kenyataannya tentu seperti itu ya, tapi tidak menunjukkan. Sebab biasanya kalau orang menunjukkan satu kelebihan begitu terhadap orang lain, itu akibatnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu ya menyinggung perasaan orang lain, karena kita merasa hebat segala macam begitu ya. Biasanya kalau kita tampil di hadapan suatu masyarakat, suatu kelompok, suatu kaum gitu dengan pongah ya, dengan ya sombong lah begitu, pasti itu bukannya dihormati, dihargai, akan tetapi orang kemudian menjadi segan, kan biasanya seperti itu. Memang inilah ajaran kita sudah memberikan guide-nya, yang memberikan petunjuk supaya kita tidak melakukan sombong. Akan tetapi juga jangan sampai kemudian kita menyembunyikan kemampuan kita sehingga orang lain tidak dapat memanfaatkan ilmu kita, juga jangan begitu. Ya, soalnya sebabnya kan man katama ilman fahuwa mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dia nanti akan dilaknat. Jadi bukannya berarti kita misalnya punya kelebihan apa segala macam terus nggak mau bukan ditunjukkan tapi tidak mau diamalkan ya, sehingga masyarakat atau orang lain bisa menikmati, memanfaatkan ilmunya begitu. Nah, itu juga salah, keliru. Nah, jadi kita punya ilmu, punya kelebihan juga harusnya dimanfaatkan atau diamalkan bagi kepentingan orang banyak gitu ya. Nah, tapi tadi jangan terlalu menonjolkan lah begitu ya, menonjolkan diri sehingga memungkinkan orang lain itu menjadi tersinggung gitu ya perasaannya. Atau yang kedua bisa jadi orang itu nanti akan ya menjatuhkan gitu ya dengan berbagai cara. Kalau kita merasa sombong segala macam, misalnya kita mengaku di suatu keluarga tertentu ya, kita merasa lebih hebat, apalagi kalau bohong ya. Bohong kan ada orang, "Kamu kerjanya di mana?" "Oh, saya kerjanya di pertambangan." "Berapa gajinya?" "Oh, sebulan ya sedikitnya 50 juta lah gitu." "Udah punya apa?" "Ya, baru punya sedan Mercy 2, baru." Itu ngarang begitu ya. Seperti itu tuh, ngarang begitu. Nah, sekarang tinggal di mana? Masih ngontrak. Ternyata misalnya begitu ya. Wah, itu ada kan kayak begitu, cerita yang begitu membual begitu. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ada juga yang begitu. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak sekalian, hendaknya kita memang harus bisa menempatkan diri, menjaga diri supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 54 yaitu adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin ya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi lembut kepada sesama muslim itu tentu kooperatif ya, terus koordinatif ya, dialogis dan seterusnya. Tetapi terhadap orang non muslim ya, itu tentu bertindak atau bersikap tegas gitu. Nah, tegas dalam hal apa ya? Tegas tentunya dalam hal apabila sudah berkaitan dengan masalah akidah kan gitu. Tapi dalam hal hubungan hablum minan nas ya, dalam hal muamalah tentu bersikap ya sama seperti dengan yang lain gitu ya, kecuali ada hal-hal yang menyimpang ya tentu kita harus lebih tegas gitu. Nah, kemudian juga ini Rasulullah SAW kepribadiannya yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ini menegaskan yang tadi. Ini surat Al-Fath, sementara yang tadi itu adalah suratnya surat Al-Maidah. Yang sama ya gitu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah ya, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir ya, yang memusuhi tetapi berkasih sayang sesama
orang Islam mukmin. Nah, ini sekarang juga ada hadis Nabi ya tentang tawadhu. Tentunya yang firman Allah SWT itu masih banyak ya, ayat-ayat Allah SWT yang berkaitan dengan sikap tawadhu itu masih banyak sekali. Antara lain hadis Nabinya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Ini. Nah, jangan sampai kita juga salah di dalam menyikapi masalah tawadhu ini. Jadi karena tawadhu kita tidak mau ngobrol dengan orang lain gitu ya. Kita ya jalan diam-diaman begitu kan. Nah, itu karena tawadhu katanya. Enggak juga. Kalau kayak begitu nanti justru tidak komunikatif, tidak harmonis ya kan. Nah, kan ada orang yang mungkin merasa tidak ingin diketahui oleh orang lain dari segi kemampuannya, keahliannya dan seterusnya, sehingga dia itu ya diam, kalau nggak ditanya diam ya, kalau nggak diungkit-ungkit gitu, nggak digali gitu, diam aja gitu. Nah, ini juga kurang menguntungkan juga bagi pembinaan dan pengembangan masyarakat, saya kira begitu. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu man tawadha'a li akhihil muslim rafa'ahu Allahu wa martafa'a alaihi wada'ahu Allah. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa merendahkan diri kepada saudaranya atau sesama muslim, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dan barang siapa yang sombong terhadap saudaranya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Gitu. Jadi ya apalagi sesama muslim ya, itu kita hendaknya jangan sampai berbuat sombong. Ya, tapi kita harus tawadhu ya, tawadhu gitu. Selanjutnya juga ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Dailami dari sahabat Anas bin Malik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi silsilatun fis sama'is sabi'ati wa silsilatun fil ardis sabi'ah. Fa idza tawadha'a rafa'ahu Allahu bisilsilati ila samai sabi'ah. Wa idza tajabbara wada'ahu Allahu bisilsilati ilal ardi sabi'ah. Nabi SAW bersabda, tidak ada manusia kecuali di kepalanya ada dua rantai di langit ketujuh dan rantai di bumi ketujuh. Jika ia tawadhu, maka Allah akan mengangkatnya dengan rantai ke langit ketujuh, dan jika ia sombong, maka Allah akan merendahkannya dengan rantai ke bumi ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khairati ya, Imam Al-Hasan bin Sufyan Ibnu Al dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik ya. Terakhir kayaknya nih, masih ada. Wa an Iyad bin Himar al-Mujashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yalghi ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim ya. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadaku, yaitu hendaklah kalian bersikap tawadhu, merendahkan diri, sehingga tidak ada seorang pun bersikap sombong kepada yang lain dan tidak seorang pun menganiaya yang lain. Nah, kemudian selanjutnya wa an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzun wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada berkurang harta karena sedekah. Allah pasti akan menambah kemuliaan kepada seorang yang suka memaafkan dan seorang yang selalu merendahkan diri karena Allah.
pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Ini Allahnya harusnya A-nya besar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian jelas ya. Jelas kita harus yakin, percaya sebenar-benarnya berdasarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah tadi, bahwa sesungguhnya sifat tawadhu itu adalah merupakan sifat yang mulia, sifat yang baik ya, yang harus kita terapkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sikap tawadhu. Jadi ini sudah sangat jelas. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sikap tawadhu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mana ini? Oh, ini yang tadi ya, ini yang tadi. Ini beberapa kisah dulu. Ya, ada beberapa kisah tentang masalah tawadhu. Ya. Ini pertama tentang kisah agung ya, tentang tawadhu. Ini Rasulullah. Suatu hari Abu Hurairah menemani Rasulullah SAW berbelanja di pasar. Beliau membeli sepasang celana dari seorang pedagang. Ya. Timbanglah ini, kata Rasulullah, dan tambahlah sedikit, kata Rasulullah SAW kepada si penjual. Seketika si penjual meraih tangan Rasulullah SAW yang mendekatinya, lantas tangan mulia itu diciumnya. Namun Rasulullah SAW kembali menarik tangannya seraya berkata, ini adalah sikap seorang ajam ya, kepada raja-raja mereka. Aku bukanlah raja, sungguh aku berasal dari kalanganmu. Artinya Rasulullah itu menempatkan diri sama dengan yang lainnya, gitu ya, tidak merasa bahwa dia Rasul, dia seorang penguasa, kemudian orang mau cium tangannya diginiin ya, cium gitu ya. Enggak itu. Tapi tidak seperti itu. Dia merasa sama dengan yang lain. Artinya tidak dilihat, jangan diambil kemudian kalau gitu nggak boleh nyium tangan kiai, nggak boleh, bukan begitu ya. Maksudnya adalah ketawaduan. Maksudnya adalah kita ini samalah gitu, begitu ya. Ya kalau cium ya sekedar penghormatan ya, takriman misalnya atau apa gitu, menghormati ya nggak ada masalah gitu. Ketika si penjual meraih, udah ya saya kira itu. Kemudian yang selanjutnya ini Ali, Abu Hurairah. Sesudah transaksi Abu Hurairah ingin membawakan barang belanjaan Nabi, namun beliau menolaknya. Orang yang mempunyai barang itu lebih pantas membawanya, ajar beliau. Jadi artinya selagi kita masih bisa untuk mengerjakan sendiri, kerjakan sendiri, jangan orang lain gitu ya. Selagi kita masih membawa barang belanjaan kita, bawa gitu. Jangan mentang-mentang kita misalnya seorang apalah gitu ya, katakanlah direktur atau kita menjadi ketua dalam suatu penelitian segala macam, ya suruh dikasihkan yang lain, suruh dibawa, sementara kita itu lenggang kangkung misalnya begitu. Enggak begitu. Rasulullah SAW mencontohkannya begitu. Kemudian Aisyah radhiyallahu menuturkan Rasulullah SAW tak segan-segan membantu pekerjaan rumah tangga. Ya, beliau memperbaiki sendiri sandalnya yang tanggal. Beliau juga menjahit sendiri bajunya. Begitu. Jadi jangan baju rusak, kasih ke istrinya gitu ya. Siapa gitu, baju udah lama robek nggak dijahit-jahit, misalnya begitu ya. Nah, Rasulullah nggak seperti itu. Dia sandalnya patah dibenerin sendiri, baju juga begitu ya. Artinya Rasulullah sendiri juga begitu, tawaduknya begitu ya. Kemudian sebagai pemimpin Rasulullah SAW mencontohkan sikap tawadhu. Suatu ketika para utusan Raja Najasyi akhirnya tiba di Madinah. Mereka membawakan berbagai hadiah dan pesan persahabatan dari sang penguasa negeri Habasyah itu. Rasulullah SAW menyambut dan bahkan melayani mereka, sampai-sampai para sahabat berkata, wahai Rasulullah, cukup kami saja yang melayani para delegasi itu. Nah, tapi Rasulullah SAW menjawab, tidak. Jawab Nabi SAW, sungguh mereka telah menghormati para sahabatku di sana, dan aku dengan senang hati membalas kebaikan mereka, begitu. Jadi begitu seorang pemimpin ya, tidak kemudian
layanin, diladenin gitu ya, di kolom segala macam. Aneh duduk aja di sini ya. Kan aneh kan gilirannya menyampaikan khutbah atau membicara begitu ya. Enggak begitu, dia bareng-bareng Rasulullah. Abu Bakar juga begitu. Ketika sebelum menjadi khalifah, beliau adalah sahabat yang sudah dikenal sebagai sahabat yang rendah hati. Setiap hari ia mendatangi rumah-rumah janda dan memeraskan susu untuk mereka. Pokoknya susu kambing loh ya, bukan susu jandanya, bukan. Nah, ini jangan salah paham. Pak Imam ini ketawa-ketawa aja. Bukan hanya itu, Abu Bakar juga gemar mendatangi rumah anak-anak yatim dan memberikan apapun yang ia miliki. Abu Bakar paling senang dengan sikap memberi dan rendah hati kepada siapapun. Suatu ketika sudah menjadi khalifah, seorang nenek-nenek bilang kepadanya, "Wahai Abu Bakar, sekarang engkau sudah jadi khalifah, pasti engkau tidak akan lagi memeraskan susu unta untukku." Nah, jelas tuh, subjeknya jelas. Mendengar itu Abu Bakar menjawab, "Wahai hamba Allah, pangkatku saat ini tidak akan merubahku untuk melakukan apa yang sudah ku perbuat. Aku akan tetap selalu memeraskan susu unta untukmu." Nah, ini contoh-contoh. Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sedang menulis di malam hari, lalu datang tamu kepadanya sedangkan lampunya hampir padam. Tamu itu berkata, "Saya akan memperbaiki lampu itu." Umar mencegah, bukan termasuk orang yang mulia jika menjadikan tamunya sebagai pembantu. Tamu itu berkata, "Kalau begitu saya bangunkan pembantu." Umar melarang dia baru saja tidur, jangan Anda bangunkan. Nah, begitulah. Jadi kira-kira begitu. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bangkit mengambil botol dan memenuhi lampu dengan minyak. Tamu itu berkata, "Anda melaksanakannya sendiri, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Saya pergi sebagai Umar dan datang sebagai Umar. Tidak berkurang apapun dari saya. Sedangkan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling tawadhu, yang paling bermanfaat." Abu Hurairah juga begitu, ini terakhir nih. Abu Hurairah. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang dari pasar membawa seikat kayu bakar, padahal beliau saat itu adalah gubernur Madinah yang diangkat oleh Marwan. Mereka berkata, "Berilah jalan, gubernur gubernur akan lewat. Dia sedang membawa seikat kayu bakar." Diriwayatkan, jadi mereka berkata, "Berilah jalan gubernur agar lewat, dia sedang membawa seikat kayu bakar." Artinya apa? Dia membawa kayu atau seikat kayu bakar itu sendiri, bukan dikasihkan ke orang lain karena dia merasa gubernur begitu ya. Selagi dia itu mampu, bisa ya dia lakukan. Diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu membeli daging dan membawanya di dalam mantelnya. Ada yang mengatakan dibawakan saja oleh seorang, wahai Amirul Mukminin. Beliau menjawab, "Kepala rumah tangga lebih berhak membawanya." Begitulah kira-kira ya. Belakangan ini saya juga ada di grup WA itu ada seorang prajurit ya, Serma. Itu dia selain dia bekerja sebagai tentara untuk menambahi penghasilan, dia menjadi pemulung. Itu hebat sekali. Ditanyakan kenapa bisa begitu? Ya, saya ingin mendapatkan tambahan penghasilan yang halal gitu, yang jelas gitu ya. Sampai seperti itu. Artinya dengan rendah hati, dengan merendahkan diri seperti itu, seseorang itu mempunyai sikap yang akhirnya tidak malu ya, tidak malu, la ta'kan wa la ta'lu, tidak segan, tidak malu begitu ya, untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang mungkin itu bagi orang-orang tertentu merasa tidak pantas begitu. Padahal pekerjaan itu adalah pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang mulia ya, yang menghasilkan sesuatu yang halal misalnya seperti itu. Nah gitu, maka kita tidak pantas kiranya berbuat sombong, apalagi kalau misalnya kita itu apalagi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita bukan siapa-siapa. Kalau kita ini misalnya, ini terakhir saya sampaikan ya. Bisa nggak ini di ya? Nggak bisa tampil yang ini. Gimana Mas Arif? Ini. Oh, ininya di sini gini. Oh, harus ditutup kali yang lainnya ya.
Ya. Ya. Ya. Ini sekedar ilustrasi saja bahwa apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita tidak patut sombong. Suaranya nggak ada. Ini ya manusia kan banyak keterbatasan ya. Masalah kayak begini aja saya nggak bisa apa-apa kan. Harus dengan orang lain kan begitu ya, Ustaz Jamal ya. Itu. Wah, buat apa kita sombong? Mungkin kita tahu dalam hal tertentu, tapi tidak tahu dalam hal yang lain kan gitu. Maka kita butuh orang lain. Kita hidup sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Maka tidak sepatutnya kita itu sombong kan begitu. Nah, ini, ya. Ya. Ya, ini sekedar ilustrasi saja. Apalagi kita sombong sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dibenarkan. Jika dibandingkan dengan makhluk lain ya, termasuk planet gitu, maka sesungguhnya kita ini sangat kecil. Sangat kecil dan kita menempati pada satu planet bumi yang itu sangat kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Gitu ya. Nah. Maka kita selalu bilang Allahu Akbar, Allah lah yang paling besar, Allah lah yang maha besar. Tidak, kita tidak patut ya untuk berbuat Nah ini matahari ini yang planet yang lain, ini matahari. Nah, bumi itu hanya berapa lingkarnya ya, diameternya. Matahari lebih besar, tapi ada yang lebih besar lagi. Nah, ini ukuran bumi ya. Berapa itu? 1000 km per jam. Ya, dikit lagi ya. 851 tahun untuk sekali mengelilingi
Di kiamat ada satu galaksi atau bintang yang jatuh sampai ke bumi, ya udah, bumi pasti hancur lulu lantak ya. Nah, seperti itulah keadaannya. Sekadar ilustrasi, dan ya memang demikian. Pertama yang bisa kita simpulkan bahwa bumi itu ternyata hanya setitik debu dari bermiliar-miliar galaksi ataupun bintang-bintang yang ada. Dan apalagi manusia itu sangat kecil sekali gitu ya. Kemudian yang kedua, jika bumi itu hancur gitu, ternyata galaksi dan bintang-bintang yang lain masih tetap bisa beredar ya. Seperti itu. Tetap tidak ada katakanlah tidak kemudian goncang berubah apa segala macam, bisa jadi seperti itu. Yang ketiga ya kita harus mengintrospeksi diri bahwa kita itu merupakan makhluk yang sangat lemah, yang tidak ada apa-apanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tepat kalau selalu menyatakan Allah Akbar, Allah yang Maha Besar ya. Dan mungkin selama ini kita hanya berada di dalam lisan mengucapkan Allah Akbar, belum sampai merasuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, pikiran kita gitu ya, sehingga mengosongkan semua yang lain ya, kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala besar sekali di hadapan kita dan kita kemudian kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu untuk apa kita itu berlaku sombong? Maka bertawaduklah ya kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya, kita harus selalu sujud. Dan ketika sujud ya maksudnya itu bahwa kita sujud di hadapan Rabb dan Allah, di hadapan Tuhan yang begitu, yang maha besar ya. Tidak ada yang lebih besar darinya. Apalagi menyamainya, lebih besar darinya juga apalagi kan begitu. Saya kira itu saja untuk pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan mengingatkan kita semuanya, terutama bagi diri saya sendiri. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.